Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang menerang ini. Ilmu adalah permata yang lebih utama daripada ibadah. Itulah yang dikatakan oleh Abu Hamid Imam Al-Ghazali. Di sini saya akan membahas tentang keutamaan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan berilmu, kita dapat menyelami luasnya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berilmu pula, kita dapat memperoleh kebahagiaan. Bisa kita lihat betapa tingginya orang yang ahli ilmu dalam surat Al-Imran ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah mempersaksikan bahwa Dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan menyandingkan persaksiannya dengan persaksian para malaikat, para ahli ilmu dalam perkara paling agung yang dipersaksikan. Dalam hal ini Allah menyandingkan malaikat dan orang-orang yang berilmu, maka betapa tingginya derajat orang yang berilmu. Menuntut ilmu dan menunaikan ibadah merupakan hal yang sama-sama dianjurkan dalam Islam. Di antara keduanya, Rasulullah sama-sama menyinggung umatnya untuk beribadah juga berilmu. Meski demikian, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda, meski sama-sama baik jika ditunaikan. Dalam kitab Muhammad Sang Teladan, karya Abdurrahman Asy-Syarqawi disebutkan, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani pernah berkata, Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah, yang artinya keutamaan ilmu jauh lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ilmu kemanfaatannya meliputi dirinya sendiri dan orang lain, sedangkan ibadah sunnah hanya untuk dirinya sendiri. Ilmu juga dapat membenarkan kesalahan orang lain saat ibadah. Sebab ibadah membutuhkan ilmu. Ibadah tidak ada gunanya jika tanpa ilmu, dan ilmu tetap berdiri sendiri meskipun tidak ibadah. Hadis ini dikatakan Rasulullah SAW tak lepas dari konteks yang terjadi di masa tersebut, yakni di saat sahabat-sahabat Nabi banyak yang melaksanakan ibadah dengan cara berlebih-lebihan, seperti sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari, hingga terus-menerus. Bahkan di antara mereka tidak ada yang menggauli istrinya, meskipun itu sudah halal ya teman-teman. Sehingga Rasulullah SAW pun mengatakan kepada mereka bahwa sebagai seorang Nabi, dirinya masih melakukan makan, minum, menjalani kehidupan sehari-hari, menggauli istri-istrinya, dan menikmati rezeki yang halal. Agama Islam yang dibawa beliau adalah sebuah sistem yang mengatur jalinan sosial manusia, bukan hanya sistem yang mengatur relasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui medium ibadah seperti sholat dan puasa. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, menghadiri majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, melayat 1000 jenazah. Bahwa menghadiri majelis ilmu
merupakan hal yang sangat dianjurkan karena mengandung keutamaan yang besar. Dengan ilmu kita dapat berdakwah dan terus meregenerasi umat Islam agar Islam tetap terjaga kokoh. Allah Subhanahu wa taala juga menyeru kepada Rasulullah, atau wahyu pertama yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Dalam surat Al-Alaq dapat diartikan sebagai perintah untuk mencari ilmu. Membaca berarti Allah menyeru untuk manusia senantiasa berpikir, salah satunya dengan membaca manusia akan menambah pengetahuan. Menurut Qadar M. Yusuf dalam tafsir Tarbawi, ada dua pesan utama terkait perintah membaca dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, di antaranya perintah mencari pengetahuan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia di bumi. Yang kedua yaitu perintah mencari pengetahuan untuk memperkuat akidah dan keimanan seseorang untuk kebaikan di akhirat. Perihal membaca, saya punya tips bagaimana supaya kita hobi atau mau membaca. Ada 3 tips. Tips yang pertama yaitu carilah bacaan atau bahasan yang sekiranya Anda penasaran dan Anda sukai. Misal Anda menyukai filsafat, ingin menggali lebih dalam tentang filsafat, maka belilah buku filsafat. Jika Anda suka membaca cerita fiksi, maka belilah buku tersebut. Dengan demikian, kita akan lebih tertarik untuk membacanya. Kemudian tips yang kedua yaitu jangan pernah terburu-buru ingin cepat selesai dalam membaca sebuah buku. Sehari 1 halaman itu tidak masalah. Yang terpenting dari membaca adalah memahami juga menikmati apa yang kita baca. Sekiranya kita bosan, misalkan kita bosan membaca buku filsafat, maka boleh kita untuk selang-seling membaca buku yang lainnya. Yang terpenting ialah berani mencoba dan juga tanamkan dalam diri, membaca itu tidak perlu cepat. Yang penting kita dapat menikmatinya. Tips yang ketiga yaitu selalu bawa buku bacaan itu dimanapun. Bahkan ketika kita akan tidur di kamar, taruhlah buku di samping tempat tidur. Karena kita tidak tahu, mungkin sewaktu-waktu menjadikan kita ingin membukanya dan ingin melanjutkan membaca. Itulah sekiranya 3 tips supaya kita terbiasa untuk membaca. Oke, terkait ilmu, perlu diingat juga bahwasanya ilmu bila tidak diamalkan maka akan menjadi sia-sia. Seperti ungkapan analogi dari Syekh Muhammad Amin Al-Qudri dari Persia yang ditulis dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Lau qalta al-fayrid li khamrin lam takun li tasfiro nashwanan idza lam tashrab. Jika Anda membeli 2000 pon anggur, Anda tidak akan menjadi mabuk jika Anda tidak meminumnya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, mereka menyangka bahwa ilmu tanpa amal akan menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaannya. Dan mereka menyangka ilmu tidak membutuhkan amal. Yang demikian itu adalah i'tikad kaum falasifah, yaitu pemahaman orang yang sesat atau orang yang rancu. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, orang yang magrur terbujuk itu tidak tahu ketika ia menghasilkan ilmu tanpa diamalkan. Padahal hal itu akan menjadi hujah yang sangat kuat dan membahayakan dirinya. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat mendapatkan siksa di hari kiamat itu orang yang mempunyai ilmu yang Allah tidak memberi manfaat atas ilmunya. Mencari ilmu memanglah besar keutamaannya, tetapi untuk apa bila tidak diamalkan? Karena Islam pun beberapa kali menyeru untuk umat muslim agar beribadah. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah,
wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Itulah 5 kewajiban ibadah yang sudah sepatutnya umat muslim melaksanakannya. Kesimpulannya tentu ilmu lebih utama daripada ibadah. Tetapi jangan sampai ilmu hanya dinikmati sebagai pengetahuan saja. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah, terutama ibadah yang wajib. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum itu ada salah satu peribahasa kesayangan periode barok. Memento mori. Ingatlah bahwa kita akan mati. Bahwasanya kita hidup di dunia ini bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan dunia adalah sebuah transisi menuju akhirat yang kekal. Ada surga dan neraka, sedangkan kita hanya memilih ingin melakukan kebaikan atau melakukan kebatilan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.